Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ketemu di seri Al-Bidayah wa Nihayah. Ini mungkin seri keberapa ya? Keempat atau kelima ya? Saya lupa. Tapi intinya kemarin kita baru membahas tentang uh, pra-Rasulullah. Jadi sebelum Rasulullah, tapi sudah di Arab. Ini ada. Ini sebelumnya di buku ini, ya, di buku ini sudah ada kurang lebih sekitar dibagi menjadi 4, yaitu bumi sebelum manusia, zaman para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, kemudian zaman Khulafaur Rasyidin dan zaman kerajaan Islam. Karena sampai di situ Ibnu Katsir itu hidup, ya. Jadi sampai di zaman itu, oke. Sebelumnya kita sudah berbicara mengenai sirah Rasulullah, ya, intinya dibagi menjadi 2 zaman, yaitu yang pertama adalah di zaman periode Mekah dan zaman periode Madinah. Mulai dari periode Mekah adalah mulai dari beliau lahir sampai umur 53 tahun, artinya di sini beliau 53 tahun di Mekah dan kemudian beliau ada sekitar 10 tahun di Madinah. Nah, di sini ada peristiwa-peristiwa penting yang highlight dan hari ini kita akan mencoba meng-highlight mulai dari setelah hijrah, jadi tahun kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, ya, dalam pertemuan kali ini. Kemudian di tahun 2 Hijriah, ya, kita masuk ke tahun 2 Hijriah. Ya, tahun 1 Hijriah itu tahun inilah ya, tahun hijrah. Ya. Di tahun 2 Hijriah, peristiwa-peristiwa penting, jadi kita akan membahasnya peristiwa-peristiwa yang penting, yang mungkin perlu kita highlight di setiap tahunnya, ya. Karena mulai sekarang kita akan mulai dari tahun 2 Hijriah, 3 Hijriah, dan seterusnya. Jadi tahun per tahun. Okay. Di tahun 2 Hijriah terjadi perubahan arah kiblat dari Masjidil Haram, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kemudian di tahun 2 Hijriah pula diwajibkan puasa Ramadan. Ya. Di tahun 2 Hijriah juga diwajibkan zakat fitrah. Ya. Kemudian yang keempat, sholat id. Yang pertama juga dilakukan di bulan Hijriah. Jadi ini rangkaian puasa, zakat, dan sholat id itu ada di 2 Hijriah. Dan di sini ada 2 rukun Islam, ya, yang diwajibkan, yaitu puasa dan zakat fitrah. Sedangkan untuk puasa, sholat sudah dilakukan sebelumnya, yaitu di Isra Mi'raj. Jadi syahadat sudah pada Makkiyah, sholat pada Makkiyah, puasa Madaniyah, zakat Madaniyah. Oke. Nanti haji juga di Madaniyah. Nah, kemudian di sini terdapat sholat id yang pertama. Sholat id yang pertama juga tahun 2 Hijriah. Kemudian perang Badar. Perang Badar ini juga terjadi di tahun 2 Hijriah. Nah, ini ada orang yang pertama kali syahid di dalam Islam, yaitu budak dari Umar bin Khattab, ya, bernama Mahja. Kemudian Abu Jahal juga terbunuh pada saat perang Badar oleh 2 orang anak. Ya. Kemudian pada tahun 3 Hijriah. Pada tahun 3 Hijriah terjadi perang Uhud. Okay. Kemudian Rasul membunuh Ubay bin Khalaf bin Al-Jumai. Jadi kalau ditanyakan apakah Rasul itu pernah membunuh, ya pernah. Walaupun pada saat itu beliau hanya menikam dengan tikaman yang kecil saat perang Uhud dan tidak langsung meninggal orangnya. Ya, tetapi seperti terkena tetanus atau apa gitu ya. Akhirnya beliau baru meninggal setelah sampai di rumah. Ya. Di Rasul membunuh Ubay bin Khalaf. Nah, di tahun 5 Hijriah ini terjadi perang Ahzab atau perang Khandaq. Perang Khandaq ini sebetulnya diinsinyuri, didesain oleh Salman Al-Farisi. Beliau memang bukan dari Mekah, ya, bukan dari Madinah. Tapi beliau banyak melihat orang-orang Romawi bertempur, ya mereka biasanya menyediakan atau membentengi
dengan hondak atau dengan parit. Ya, makanya puri-puri di Eropa itu castle-castle di Eropa itu rata-rata dikelilingi parit. Ya, itu salah satunya adalah untuk mempertahankan diri dari musuh. Nah, itu dipakai di sini dan Rasulullah menyetujui ide Salman tersebut. Ya. Kalau mau ke tempatnya Salman Al-Farisi, kuburannya sekarang ada di Bukit Zaitun atau Olive Mountain di sebelah Masjidil Aqsa. Kemudian yang kedua terjadi peristiwa sholat asar di Bani Quraisyah. Ya, waktu itu adalah penyerangan setelah Khandaq. Ternyata Bani Quraisyah itu melakukan pengkhianatan. Ya. Bani Quraisyah melakukan pengkhianatan, kemudian Rasulullah segera memberitakan pasukan yang tadinya berperang Khandaq, sebelum meletakkan senjata mereka sudah langsung disuruh sampai ke Bani Quraisyah. Rasulullah memerintahkan agar sholatlah setelah sampai di Bani Quraisyah. Namun para pasukan lari dan segera menuju ke Bani Quraisyah, dan ternyata sholat asar hampir habis. Maka ada khilafiyah sahabat, ada yang langsung mengerjakan asar di tempatnya sebelum sampai Quraisyah, ada yang tetap mengikuti Rasulullah agar sholat setelah sampai di Bani Quraisyah. Tetapi perbedaan pendapat ini tidak dipermasalahkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah malah tersenyum dan memberkahi kedua pasukan tadi. Kemudian yang ketiga, Amr bin As itu masuk Islam. Ya, ini adalah sahabat Rasul yang luar biasa. Ya, Amr bin As bahkan beliau menjadi penakluk dari Mesir nantinya. Ya. Kemudian yang keempat, Rasul menikah dengan Ummu Habibah binti Abu Sufyan di Habasyah, Ethiopia. Ya, jadi ini dinikahkan oleh Raja Najasyi dengan 4.000 dirham. Jadi ini kayak pernikahan online, tapi ini bisa dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Itu saja yang mungkin yang bisa kita sampaikan. Ya, insya Allah nanti ada di tahun-tahun berikutnya lebih menarik. Ya, karena di tahun-tahun berikutnya kita akan membahas tentang ada perintah haji di situ ya pada tahun 9 Hijriah dan sebagainya ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.